Ya kok. Jadi kalau mau nyari PPF harus ke sini. Bisa pasang di sini harus juga ke sini. Nah, produk kita nggak menguning, brother. oh, nggak menguning. Nah, ini PPF itu sebenarnya apa sih, Ko Riki? Oke, PPF itu sebenarnya singkatannya dari Kita di sini sudah bersama Ko Riki. Halo, Ko Riki. Halo. Selamat siang, Ko. Selamat apa kabar? siang, kabar baik. Nah, untuk kaderus yang belum tahu, Ko Riki ini dari Pro Extreme ya, Ko ya? Pro Extreme PPF. Nah, boleh dijelasin sedikit nggak, Ko Riki? Pro Extreme PPF ini mengerjakan apa aja sih? Oke, Pro Extreme PPF ini kita menggunakan bahan Everyday Nissan. Oke. Ya, bahan produksi Amerika, yaitu produknya PPF, paint protection film, stiker wrapping, sama kaca film. Oke, itu dia kan terus. Nah, kalau ngomongin soal kerikil yang tadi tuh, Ko Riki, udah banyak, seberapa sering sih kalau dengerin komplain-komplain atau curhatan orang yang punya masalah kena kerikil mobilnya baret, terus parkirnya juga mobil catnya jadi juga baret rambut, seberapa sering kok? Cukup sering sih ya. Jadi kebanyakan mobil yang datang ke kita, kalau baru dari showroom, biasanya langsung di PPF itu udah aman tuh. Oke. Ya. Tapi kebanyakan mobil yang sebelum PPF yang dia udah pakai setahun gitu ya, balik ke kita pasti ada aja cacatnya. Pasti ada aja. Karena di tol kita nggak pernah tahu ya. Kita berjalan 100 km, 200 km, 120 km gitu ya. Depan kita kan juga jalannya seperti itu ya. Kita nggak pernah tahu tuh kalau ada batu dari ban dia mental ke body kita. Betul banget. Ya, jadi kalau udah kena, udah bocel ya, udah keburu sayang. Wassalam udah. Nah, tapi untuk penonton kita nih, Ko Riki, yang ada 3 juta orang ini. Waduh, mantap. Sebagian ada yang belum tahu. Nah, sebenarnya untuk PPF-nya sendiri, kalau secara singkat dan bahasa yang mungkin bisa bayi mengerti, PPF itu sebenarnya apa sih, Ko Riki? Oke, PPF itu sebenarnya singkatannya dari paint protection film. Oke. Ya. Nah, ini rancu nih PPF ini sebenarnya ya. Banyak orang mengira PPF itu hanya sekedar stiker bening. Oke. Ya, ada juga yang udah mengerti soal self healing dan lain-lain ya. Tapi gini, dengan stiker wrapping aja sebenarnya ya, kalau kita bungkus ke body, ke cat, itu udah termasuk PPF belum? Stiker bening, stiker mau bening, mau warna, dipasang di bodi mobil. Kalau menurut Jupe gimana? Harusnya sih kalau ngeliat definisinya sih harusnya udah masuk PPF. Nah, itu kan. Ya, jadi ini agak rancu soal PPF ya. Jadi stiker juga sebenarnya bisa dibilang pelindungan. Ya, cuman PPF yang sebenarnya itu harusnya dia bisa self healing. Ketebalannya tepat supaya nggak ngerusak cat kalau kena stone chip ya. Dan tingkat kejernihan. Kejernihannya. Jadi warna dasar mobilnya itu nggak pudar setelah dipasang, terus ketahanannya juga lebih lama dibanding stiker. Nah, itu PPF. Ada tipe-tipenya juga ya. Ada tipe-tipenya juga. Oke, jadi itu bisa jadi pembahasan lain berarti kalau tipe-tipenya ya. Boleh. Nah, tapi kalau tadi Ko Riki mention ya, berarti di sini antara stiker biasa yang memproteksi si mobilnya dan juga PPF itu perbedaannya tadi ada di beberapa poin yang tadi Ko Riki udah sebutin tuh. Nah, cuma berarti artinya PPF sendiri itu ada yang memang berbahan premium dan juga ada yang berbahan biasa. Betul. Berarti bisa dikatakan kalau yang biasa ini kayak stiker itu tadi ya? Iya, jadi bahan biasa itu namanya plastik ya. Biasanya itu menggunakan PVC. Oh, PVC. Ya, PVC. Jadi semua bahan itu sebenarnya PVC. Begitu juga dengan stiker, dia PVC. Cuman yang membedakan adalah stiker bening dan PPF. Stiker bening hanyalah PVC, tok begitu aja ya. Cuman kalau PPF setelah PVC itu dia ada lapisan kimia lagi yang namanya TPU. Oh, di selembar yang setipis itu ada lapisan
ada lapisan lagi. Cuman memang itu kita nggak bisa lihat ya. Nah, TPU ini bahan yang bisa membuat baret itu sembuh lagi, yang kita sebut self healing. Oke, nah itu nanti dulu dijelasinnya kok soal self healing, karena kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi, oke? Jadi untuk sementara PPF itu tadi yang udah Koriki jelaskan ya. Jadi ada perbedaannya juga, tadi ditambahkan nama Koriki, ada yang namanya stiker biasa sama yang tadi PPF dengan bahan-bahan tambahan yang tadi udah Koriki sebut ya. Dan kalau kita mau ngebahas PPF dari Everyday Design sendiri nih Koriki, layanan apa aja sih yang sebenarnya tuh tersedia kalau kita pasang PPF di tempatnya Koriki nih? Di tempat saya tuh tersedia ya itu PPF nomor 1, lalu kita ada stiker wrapping dan kaca film juga. Oh, banyak juga ya. 3 produk, tiga-tiganya semua dari Every. Wow. Dan kalau misalkan soal wrapping tadi Koriki itu, kalau wrapping berarti lebih fokus kemana? Wrapping itu stiker sama aja sih sebenarnya. PPF juga dibilang wrapping ya. Jadi dibilang wrapping itu kalau kita di Indonesia, wrapping itu kebanyakan dibilang stiker. Jadi misalkan mengubah warna ya. Jadi memang ada customer kan berbeda ya. Kalau memang catnya udah kurang baik di PPF pun kan percuma ya. Kalau belum dicat ulang. Jadi kita pasti sarankan ke stiker aja. Stiker aja daripada buang-buang yang lebih banyak lagi. Iya, betul. Tapi untuk arti dari status Everyday Nation Authorized Installer bagi customer tuh sebenarnya apa tuh Koriki? Nah, ini yang membedakan nih. Kalau kita udah menjadi authorized, itu kita udah diuji sama Every. Ya, jadi dari tempat kita udah dicek, dari pemasang kita udah dicek. Kita tuh setiap orang yang ada di tempat itu udah memiliki sertifikasi. Wow. Ya, jadi pemasang kita itu udah dilatih waktu itu sama orang Singapura datang ke Indonesia, training orang kita. Lalu ada ujiannya, bro. Ada ujiannya. Ada ujiannya. Ada nilainya. Ada nilainya. Gila, standar tinggi juga ya. Ya, jadi kalau belum lulus itu toko kita belum bisa jadi sertifikat, belum bisa jadi authorized. Nggak bisa berarti, belum, dan nggak bisa ngambil barang dari mereka juga. Nggak bisa. Gila. Cukup rumit juga ya kok ya. Cukup rumit. Prosesnya ya. Betul. Artinya berarti semua tim yang bekerja sama dengan Koriki pun sudah punya sertifikasi sendiri-sendiri. Jadi dijamin semuanya profesional. Dan tentunya bukan yang ecek-ecek ya. Nah, kalau misalkan saya datang dalam kondisi yang memang belum mengerti PPF Koriki, terus kaca film Everyday Nation, apakah akan langsung diarahkan ke paket yang langsung high end atau mulai dari yang entry level dulu? Tergantung. Jadi kita akan ketemu customernya kan, kita akan tanya keperluannya seperti apa, kegunaannya seperti apa, mau mobilnya ini lebih konsentrasi di proteksi atau lebih konsentrasi di fashion, itu semuanya berbeda tuh. Oh, itu beda. Kalau fashion yang kayak gimana kalau fashion? Nah gini, dari produk PPF sendiri ya, walaupun dia sama-sama bening, itu kita ada yang 220 mikron yang tebal. Ya, itu untuk spesialis buat proteksi. Ya, cuma tingkat kejernihannya lebih kurang dibandingin yang lebih tipis. Ya, karena tebel ya tadi. Betul. Nah, itu kita perlu banyak ngobrol juga ke customernya keperluannya apa. Nah, karena kalau yang udah penasaran ya untuk PPF itu mau nanya-nanya lebih dalam lagi, komen aja. Kalau enggak nanti bisa hubungi atau lihat Instagram dari Pro Extreme ya kok ya. Iya, betul. Nah, kalau selama ini kok jenis mobil apa aja yang bisa dikerjain sama Pro Extreme nih kok? Kalau soal pengerjaan kita start dari mobil terkecil. Mobil listrik yang paling kecil tuh ya, itu kita udah pernah kerjain, sampai ke bus pariwisata juga kita pernah kerjain. Bis pariwisata? Iya. Bis pariwisata itu ngerjain ininya, kalau PPF bis pariwisata, bukan. Kalau bis pariwisata itu lebih ke stiker. Tetap aja sama juga sih itu. Full wrapping, terus ada grafik-grafik biasanya. Oh, itu gede loh kok. Gede. Oh, kalau bus pariwisata lagi rame-ramenya tuh waktu masa-masa kampanye tuh, bro. Iya. Saya paham. Iya. Dan kalau misalkan kalau kita ngomongin soal teknisnya ya kok ya. Berarti kalau untuk mobil standar itu pengerjaannya biasanya berapa jam atau berapa hari? Kalau untuk
kita mungkin pekerjaan nggak terlalu cepat ya, karena kita maunya perfect, kita full detailing dulu sebelum pengerjaan. Sebelumnya kita checklist dulu, habis itu kita full detailing, interior, eksterior semuanya, baru kita bisa mulai kerja. Jadi kita tercepat pun itu satu mobil itu di 5 hari. 5 hari, dan tentunya itu juga berbarengan dengan kualitas dan hasilnya ya. Betul, ya. Dan semua hasil yang bagus juga biasanya dibarengi dengan proses yang benar-benar cakep banget. Iya. Nah, setelah kita tahu ya Katras Pro Extreme itu di belakangnya ada siapa, mengerjakan apa ya, produk-produknya juga tadi udah sedikit Ko Ricky jelaskan juga. Nah, sekarang kita pengen tahu sebenarnya yang sering dialami sama customer itu dari mana aja Ko Ricky, karena memang sekarang kan juga udah banyak banget mobil yang dari brand China udah masuk semua ya, dengan brand-brand yang nama-namanya aneh-aneh. Terus juga sekarang mobil hybrid juga lagi banyak keluar juga kan. Kalau di Ko Ricky sendiri ada perbedaan nggak? Perbedaan treatment antara mobil EV, mobil hybrid sama yang ICE? Treatment mobil listrik tuh harus lebih hati-hati memang. Ya, di luar itu mobil di luar EV itu bisa kita bongkar. Bisa. Tergantung dari kemauan si customernya. Oke. Ya, nanti kalau ada waktu coba lihat kita punya konten, kita lagi punya G63, full kita bongkar. Full dibongkar. Full. Bumper turun, pintu turun, kap mesin turun, semuanya turun. Dan itu di mana kok kontennya? Di workshop. Oke. Wow, G63 dibongkar. Dibongkar, full ada. Itu tergantung dari kemauan customer masing-masing ya. Ada juga mobil yang nggak mau dibongkar sama sekali. Nah, kalau nggak mau dibongkar gimana dong? Nah, kalau nggak dibongkar, ya kita kerjakannya langsung di situ tanpa bongkaran ya. Cuman permasalahannya kalau di pintu pasti jadi ada sambungan karena door handle-nya kan gitu ya. Iya. Jadi bahan kita nggak bisa jadi satu piece. Oke. Jadi kayak ada cuttingannya gitu. Iya, betul. Jadi kurang perfect lah kalau menurut saya. Betul. Oke. Tapi kalau untuk di mobilnya sendiri nih Kon, tadi kan kita udah ngomongin soal mobil EV hybrid sama ICE-nya. Cuman kalau di mobilnya sendiri sebenarnya part yang agak tricky untuk masang PPF tuh yang sebelah mana? Ada nggak? Kira-kira aja. Nah, oke, sebenarnya semua bagian part body itu aman ya buat dipasang PPF. Yang membedakan itu di bagian lancip. Contohnya di kap mesin, bagian dekat paling kaca tuh. Ya, itu kan ada lancipnya itu. Oke. Nah, itu biasanya orang tuh ada potongan. Jadi karena bahan dia nggak bisa lipat dalam. Ya. Nah, di Everyday Nissan yang tipe Extreme itu ada teknologi namanya Rapid Edge. Nah, itu bisa membuat bahan itu tanpa ada potongan di ujung-ujung seperti itu. Gila, keren dong, pertanyaan saya tepat dong berarti ya. Jadi itu yang mungkin bisa dikatakan menjawab keresahan masyarakat kalau misalkan masang PPF yang ada cuttingannya di ujung-ujung situ. Iya, betul. Oh, kayak gitu. Nah, Katras itu yang suka biasa PPF di tempat biasa ya, bisa coba ini tempatnya Ko Ricky ini. Tapi kalau untuk mobil dan mobil standar nih, bagian yang sering paling kena baretan, goresan itu paling bagian yang baretan itu ya karena kita di Indonesia ya, kita bisa tahu motor itu udah kayak lebah ya. jadi ya kemungkinan besar paling banyak itu bumper depan, bumper belakang lah ya. Itu paling paling common ya kena. Paling common kena. Kalau di Jakarta sendiri kan ngelihat polusinya kayak gimana ya, ya. Terus juga kalau di Indonesia cuacanya juga kadang juga tiba-tiba bisa hujan dalam 5 menit ya. Terus kadang suka tiba-tiba matahari kayak ada 3 gitu ya. Itu kalau ngelihat kayak gitu, itu kayak gimana kok nanti Kak? Kalau untuk cat mobil, saya kurang ngerti ya. Tapi kalau untuk PPF nih ya, kalau untuk PPF, polusi dalam kota itu nggak ada masalah. Justru dia melindungi, ya kan? Cuman kalau memang daerah pabrik itu polusinya mungkin nggak pengaruh ya. Cuman yang pengaruh tuh kalau deket-deket pabrik kan suka ada hasil bakaran tuh. Nah, itu mungkin bisa merusak ya karena dia ada apinya mungkin ya. Karena kalau rumah yang deket-deket pembangkit listrik itu kan baju-baju suka bolong-bolong tuh. Nah, itu bisa terjadi. Ya, terus tadi selain polusi apa lagi? Polusi, terus cuaca nih kan. Cuaca. Panas ya kan. Betul. Mungkin bisa mengkerut atau apa gitu kok. Nah, ini uniknya nih. Kita melihat iklim Indonesia itu kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Ya.
Tapi produk kita ini kan diciptakan di negara yang bermusim 4 ya. Yeah. Ya kan. Di sana tuh ada winter yang dinginnya minta ampun sampai beku. Lalu ada summer yang panasnya minta ampun yang kita telanjang aja masih kepanasan. Ya kan. Itu untuk kekuatan PPF bahkan lebih nggak kuat di negara mereka. Masa kok? Iya, kita udah cek. Kita udah tes segala macam karena Every ini sebelum masuk ke Indonesia juga udah cek suhu dan lain-lain ya. Di luar itu PPF Extreme itu di warranty 10 tahun, Bro. 10 tahun. 10 tahun. Tapi di Indonesia karena cuaca kita cuma panas dan hujan, dia bisa kasih warranty itu 12 tahun. 12 tahun akhirnya ditambahin berarti ditambahin, ya. Jadi mereka pede dengan produk mereka. Oh, bahkan di negara lahirnya aja mereka itu juga masih tidak setahan itu dibandingkan di Indonesia. Iya, karena 4 musim tadi. Betul. Kita merasa cuaca kita parah ya. Iya. Padahal enggak loh. Cuaca kita masih oke loh. Di sana lebih parah. Oke nih. Pengetahuan lagi nih Kak Tras nih. Jadi ternyata untuk PPF itu bahkan harusnya kita bersyukur di Indonesia kalau kita udah pakai PPF karena dikasih garansinya juga lebih tahan lama. Betul. Ya 12 tahun dibanding tempat asalnya 10 tahun dan untuk dari Pro Extreme sendiri memberikan garansi juga sama 12 tahun juga ya Korea. Kita mengikuti warranty dari bahan dari factory ya. Oke, nah Kak Tras, jadi untuk PPF memang bisa dikatakan untuk di Indonesia ini nggak usah takut lagi ya kok untuk kepanasan, kedinginan, hujan karena kalau kita bilang kedinginan pun di sini tidak sedingin di sana. Betul. Nah, kalau katakanlah saya ini baru beli mobil baru nih kok. Siap. Ya. Baru udah beli mobil baru tapi karena saya orangnya takut banget kegores nih. Daripada udah keduluan goresnya udah muncul, boleh nggak saya langsung untuk PPF mobil saya dalam keadaan mobil ini baru keluar dari dealer? Boleh banget. Boleh. Justru itu lebih baik. Lebih baik. Nah, banyak sih, kita banyak dapat mobil itu dari customer. Dari showroom langsung ke bengkel kita dulu. Bahkan customernya serah terimanya tuh di bengkel kita. Serah terimanya di bengkelnya? Iya, jadi mereka tanda tangan dan lain-lain sama salesnya itu di bengkel kita. Oh bisa gitu kok ya? Bisa. Jadi artinya emang pemilik mobilnya ini sesudah atau sebelum SPK mobilnya berarti udah mikir, aduh mau PPF aja deh sekalian. Betul. Jadi serah terimanya tanggung di tempat Koriki sekalian. Oh bisa kayak gitu. Iya. Ada beberapa poin sih kenapa customer suka begitu ya. Kenapa? Ini cukup menarik juga sih karena pada satu ya mereka memang mau langsung PPF untuk melindungi supaya nggak baret ya. Kedua, masuk ke bengkel kita kan kita langsung QC ya, checklist. Ya, jadi customer itu sangat terbantu kadang-kadang. Kita bantu checklist ini situ kan. Kalau ada baru nih Bu, langsung nih ada. Betul. Kadang-kadang begitu juga ya. Oh, enak juga nah tuh untuk yang nonton ini kalau mau SPK bisa terserah terima di tempat Koriki. Tapi kalau ini kan mobil baru nih, Tapi kalau dikatakan misalnya mobil saya ada yang bekas dulu saya cat ulang nih. Oke. Nah, itu bisa di PPF juga nggak? Bisa juga? Bisa. Nggak keangkat catnya? Maksudnya ketika kita mau ganti PPF ini atau apapun itu, tapi nanti catnya nggak keangkat? Nah, kalau soal kita penggantian, masih tergantung dari kualitas catnya. Nah, jadi kita memang belum bisa bilang 100% safe itu kita nggak bisa bilang ya. Satu dari situ. Dua, PPF ini diciptakan bukan untuk dicabut pasang sebenarnya. Oh, tidak diciptakan untuk dicabut pasang? Iya, karena dia emang dipasang untuk melindungi yang jangka waktunya tuh harusnya lama ya, nggak 2-3 tahun ya, bisa lebih harusnya karena maka itu diwarrantikan lebih dari itu. Iya, jadi kalau misalkan PPF itu perlu diangkat pun, biasanya tuh accident. Iya. Contohnya kok? Contohnya misalkan ada kecelakaan tuh Bruk atau gimana. Plat tersebut sampai sobek yang cukup parah gitu ya. Itu baru biasa kita lepas. Nah, kalau dilepas biasanya tuh catnya belum kenapa-napa kalau dorongan gitu ya. Jadi kita tinggal ketok. Setelah ketok catnya masih rapi, bagus dan lain-lain, kita tinggal lanjut PPF lagi. Oh, kayak gitu. Betul. Nah, itu dia Kak Tras. Dan kalau misalkan PPF itu artinya kalau untuk jangka panjang kok. Berarti normalnya dia bisa jangka panjang tuh sampai berapa tahun kok normalnya? Nah ini kelebihannya Every ya. Every itu tipe Ultima, itu tipe yang paling tipis.
tapi paling mengkilap. Tipis tapi paling mengkilap. Yes, itu buat fashion ya. Oke. Okay. Nah itu warranty dari factory-nya tuh 7 tahun. 7 tahun? Iya. Wow. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah itu ada retak bahan lah, misalkan ada cacat pabrik atau apa itu ya, nggak usah pusing, pokoknya dalam 7 tahun itu akan diganti. Selama 7 tahun itu nggak sebentar loh kok, itu lama banget loh. Betul. Wow, dan itu diberikan langsung oleh factory langsung. Wah. Iya, jadi kalau di Every ini warranty itu akan didapat dari email. Ya. Emailnya itu langsung dari pabrik Amerika. Oh, langsung ke pusat sana ya. Yes. Nah, terus untuk yang belum cobain ya produk dari Pro Extreme itu dari Every Nation juga, itu bisa langsung dicobain juga tuh, karena memang dari kualitasnya juga tadi Ko Riki udah bilang ini cakep juga ya kok. Kemudian juga tipenya macam-macam juga. Betul. Tadi Ko Riki bilang ada yang buat fashion, ada yang memang buat khusus untuk proteksi juga. Dan yang paling penting tuh sebenarnya kalau saya ya kok, after sales itu seperti garansinya itu menurut saya, kalau saya sih penting banget. Iya, betul. Untuk garansi-garansi ini, karena memang gimana pun juga 7 tahun. Dan sekarang kita kalau udah ngomongin soal produknya nih Kak Tres, sebenarnya kita juga mau nanya soal bagaimana PPF ini jadi solusi nih Ko Riki, karena ngelihat di Indonesia juga tadi Ko Riki bilang motor kan udah kayak lebah ya di sini ya. Ditambah jalanan Jakarta yang memang kalau di Jakarta, nggak di Jakartanya sih sebenarnya, agak ke pinggir-pinggir dikit juga jalannya kan kecil banget kan. Motornya tetap banyak tapi jalannya tetap segitu-gitu aja. Nah, sederhananya sebenarnya gimana kalau PPF Every Nation ini bekerja melindungi chip mobil kok? Ininya cara kerjanya gimana berarti kok? Oke, seperti pada umumnya stiker atau PPF itu ya, pertama kan dia melindungi si cat, dia berupa satu lembar film yang ditempel di body. Oke, dia cara bekerja PPF yang betul ya, yang ada self healingnya itu kalau jadi TPU-nya ini sebagai satu cairan kimia yang pada saat baret kena panas matahari dia bisa sembuh, dia akan mengisi lagi kebaretan itu. Dan itu tadi yang disebut Ko Riki adalah TPU self healing. Self healingnya itu. Betul. Itu satu di situ ya. Oke. Kedua yang tadi saya bilang soal misalkan kena benturan, catnya memang nggak rusak. Ya, tapi body kan bisa penyok. Betul. Ya, karena dia besi ya. Betul. Nah, itu juga salah satu kegunaan PPF. Pada saat ada benturan atau apa, dia penyok, bisa langsung diketok. Bisa langsung diketok? Iya, diketok ulang. Oke. Mungkin ke bengkel-bengkel ketok ya. Setelah diketok, rapi lagi dan dia bukannya jadi kayak bolong kah atau apa gitu karena dia kena benturan. Kalau benturan seperti ini lurus gitu ya, itu biasanya aman. Ketok lagi bisa balik lagi karena ada kemungkinan besar self healingnya itu masih bekerja. Kecuali gesekan. Benturan yang disertai dengan gesekan itu ya. Itu bisa robek. Kalau gesekan bisa robek, betul. Nah, kegunaannya PPF ini jadi gini, ini satu lembar PPF kita ya. Pada saat kena barang kegesek gitu, PPF-nya akan sobek, tapi dia tetap di barang yang gesek itu, ya kan? Jadi tetap barang tersebut itu nggak langsung kena ke catnya. Nah, disitulah walaupun si PPF itu sobek, belum tentu catnya itu rusak. Jadi ada double protection di sana. Betul, ya, betul. Jadi kalau kita orangnya memang sayang banget sama mobil kita, catnya juga kita sayang banget ya. PPF ini berarti bisa menjadi solusi juga ya kok. Terus kemudian juga menghindari dari baret-baret yang sebenarnya nggak perlu juga ya. Betul. Kayak stone chip ya. Itu kan tadi kita udah ngomongin soal stone chip itu yang kalau misalkan di jalan tol ya kita nggak tahu tuh, kayak bumper depan, bumper belakang kena. Terus kadang juga ini yang paling sering tuh juga aspal nempel tuh ganggu banget tuh. Betul. Apalagi di mobil putih di bawah kan, di bawah pintu tuh aspal nempel suka digini-gini. Iya, betul. Dan itu juga bisa proteksi dari sana juga ya kok ya. Kalau untuk PPF ya. Nah, tadi untuk fiturnya tadi udah kok Riki sebutkan bahwa ada self healing. Sebenarnya self healing ini menurut saya juga hal yang menarik juga kok, karena mungkin beberapa ada yang penonton kita ini memang belum tahu soal PPF ini ada yang namanya self healing, dan itu memang nyata ya kok ya, dia
bukan sihir ya itu ya Kak Tras ya. Jadi menyembuhkan diri sendiri bukan pakai sihir. Jadi memang itu adalah cairan kimia. Betul. Yang dimana nanti baretnya itu bisa halus lagi ya Kak. Betul. Dia bakal mengisi kekosongan baret tersebut. Ngisi kekosongan hati kok. Tapi kalau untuk PPF Everyday Nation ini juga bisa membantu mempertahankan tampilan yang mobilnya itu habis mungkin dicat ulang ya, atau membantu kilapnya ini tetap terjaga gitu kok bertahun-tahun. Bisa berarti artinya? Bisa, betul. Jadi karena PPF ini bening dan produk Everyday Nation ini clear banget ya. Jadi kondisi cat itu akan terlihat. Jadi kalau cat itu masih bagus, saat itu masih bagus, itu akan melindungi kebagusan tuh cat gitu ya. Nah, tapi kalau memang cat itu udah kurang bagus, kita servis kita pasti poles dulu ya. Cuman kalau memang ini udah nggak bisa bagus di PPF ya akan terlihat dasarnya seperti itu. Sesuai ya apa yang memang sudah datang. Betul. Ya udah. Tapi yang penting juga customer juga harus tahu duluan ya kok ya, bahwa mungkin dari tadi kan Ko Ricky juga sempat bilang bahwa memang dari Ko Ricky sendiri juga bersama tim juga pasti akan beritahu soal ke customer dulu. Ini yang tadi kayak soal mobil listrik ya kayak gitu ya. Betul. Dan kalau kita ngomongin soal PPF kok ini biar pertanyaan ini yang akan saya tanyakan supaya orang-orang itu nggak banyak punya ekspektasi yang tinggi, karena ada beberapa memang yang seolah-olah PPF ini sebagai bahan dewa yang bisa mungkin melindungi mobilnya dari tabrakan jadi nggak penyok atau gimana lah. Tapi tetap dong ada yang namanya yang tidak bisa dilindungi oleh PPF kok. Nah itu apa kok? Yang paling banyak terjadi ya setelah PPF, dia maintainnya bukan di tempat PPF yang dia pasang. Oh, beda gitu. Beda, karena ada cairan-cairan kimia yang bisa merusak PPF juga. Oh iya. Iya, itu satu. Terus kayak kotoran burung. Misalkan itu kan ada kimianya sebenarnya. Oh iya, ada kimianya ya? Iyalah pasti. Kan dia merusak cat. Oh iya, kotoran burung itu merusak cat. Oh iya benar. Cat aja bisa rusak kan. Terus kayak air AC gitu kan ada kimia-kimianya tuh. Itu bisa merusak ya kayak gitu-gitu, kalau nggak cepat dibersihkan ya bisa merusak juga. Oh, sesimpel kotoran burung juga. Iya, sebenarnya kan benar gak kalau memang didiemin terlalu lama. Terus kayak memang mobilnya nggak dirawat sama sekali. Itu ya bisa tetap merusak ya. Dan bukan berarti setelah PPF itu mobil akan anti noda. Enggak ya? Enggak juga. Kenapa? Ini sebenarnya mobil setelah PPF kan kelihatannya lebih kilau ya, lebih kinclong, lebih wet look. Karena dia lebih mengkilap, memang tetesan hujan itu akan turun ya, karena ada efek daun talasnya. Cuman kalau misalkan karena dia lebih mengkilap pada saat dia kotor, akan lebih terlihat kan? Betul. Iya, jadi bukan berarti nggak bisa kotor ya PPF itu. Ya, tetap harus maintain, cuci seperti biasa. Ya, jangan pakai obat-obatan, cuci air aja. Cuci air aja. Aman. Oh, kalau misalkan cuci pakai air sabun pun tidak boleh. Nggak apa-apa. Tapi air sabun juga ada bahan kimia ya kan kok? Tapi tetap nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau itu masih oke lah amannya. Cuman yang harus dilihat sih karena setiap bahan treatmentnya berbeda ya. Jadi mungkin ada brand lain treatmentnya lain, brand apa. Jadi lebih baik kalau misalkan kita PPF di satu tempat ini, kembalilah ke tempat tersebut kalau pengen maintenance. Oke, jadi jangan beda-beda gitu ya, jangan belang-belang. Betul. Tapi ada pilihan produk khusus nggak kok? Misalkan ada orang yang memang baru paham PPF dan mau pasang PPF sama orang yang memang udah paham sama PPF nih. Nah itu biasanya Ko Ricky untuk merekomendasikan si PPF-nya itu ada perbedaan atau ya udah sama aja gitu untuk jenisnya, tipenya gitu. Nah balik yang tadi kita ngobrolin itu tergantung dari customer-nya, keperluannya apa gitu ya. Ada customer memang yang datang, saya mau kelihatannya perfect, nggak mau ada sambungan sama sekali, terus saya mau cepet, saya nggak apa-apa lama juga, yang penting rapi. Nah itu orang itu
punya ekspektasi beda-beda kan ya. Nah dari situ kita bisa rekomendasikan produk mana yang terbaik untuk mobil itu tersebut. Jadi memang tergantung dari si customer juga keperluannya apa dan kalau melihat keperluannya biasanya itu untuk apa aja kok? Fashion sama proteksi tadi. Betul itu juga. Kalau dari mau kilap gitu ya kelihatannya bagus itu bisa menggunakan bahan Ultima. Bisa menggunakan bahan Ultima dari Avery Dennison ya. Nah Katras, jadi untuk Katras yang memang pengen banget di PPF ya atau misalkan memproteksi mobilnya itu memang banyak jenisnya ya kok ya. Banyak jenisnya dan kalau misalkan boleh tanya jenis yang entry levelnya untuk misalkan saya baru nih untuk mau mau memproteksi mobil kita. Entry level itu berarti jenisnya apa kok? Nah, entry level kalau di Avery Dennison itu namanya Ultima. Ultima. Ya. Nah ini ada kita ngeliat di sini Katras ya, di sini ada Ultima PPF. Jadi ada yang ini beda-beda ya kok ya. Ini jangan disebutin dulu ya kok harganya kok. Di sini di sini ada yang untuk yang small car, ada medium, ada large. Beda-beda ya kok berarti kok ya. Untuk yang supercar berarti ini untuk supercar apa nih? Mobil yang sport? Sport car atau di atas itu ya. Dan itu juga sampai ke lini mobil yang seperti itu kok. Betul. Untuk mobil-mobil klasik juga. Bisa juga mobil klasik. Wah, gila itu mobil klasik tuh harus sih di PPF sih. Ya, apalagi kalau catnya masih asli gitu kan. Dan ini untuk yang ini Pro Extreme ini apa nih kok kalau yang ini kok? Nah, yang gloss ini kok. Jadi kita ada sekarang ini kita ada 4 ya. Yang tadi yang Ultima itu yang entry level. Jadi bagi customer atau pemilik mobil yang mau coba tes sih kayak apa sih. Nah itu satu cukup terjangkau. 2 akan membuat mobil lebih kilau. Lebih mengkilap gitu ya. Lebih shiny lah. Nah, lalu kita yang kedua setelah itu kita ada satu yang proteksi. Proteksi itu kita bilangnya Ultima Plus. Betul. Nah, yang tadi Ultima itu ketebalannya 180 mikron. Yang Ultima Plus ini langsung naik ke 220 mikron. 2 kali lipat ya, 1 kali lipat berarti ya. Ya, betul. Naik. 220 mikron. Ini untuk proteksi. Tingkat kekilauannya memang nggak seperti Ultima. Cuman jujur aja ya mata awam mungkin Jupe juga nggak bisa lihat lah ya. Betul. Pasti untuk pertama kali saya sama aja nih ya. Tapi tentunya itu beda tuh ya kok ya untuk peruntukannya yang satu untuk kilau aja, kemudian yang satu lagi untuk benar-benar proteksi makanya lebih tebal itu ya. Dan Ultima ini berarti ada 2 tadi ya, yang biasa sama yang plus. Nah biasanya yang paling banyak dicari yang mana kok? Karena harganya berbeda ya. Jadi preference masing-masing lah ya. Nah, perbedaannya kalau di yang tadi 180 mikron itu warranty dari factory-nya itu 7 tahun. 7 tahun. Yes. Tapi kalau yang Ultima Plus ini warrantinya 10 tahun. 10 tahun. Wow, tetap lama-lama banget itu ya. Dan juga tentunya ini Katras, jadi untuk Katras yang nonton video ini ya, podcast ini, coba diklasifikasikan dulu untuk Katras lebih butuh untuk bener-bener proteksi aja atau emang pengen kelihatan basah terus mobilnya, mau kelihatan berarti sama kayak kelihatan abis cuci terus dong kayak. Iya betul. Nah banyak yang ngomong kenapa orang suka PPF ya. Tapi ini jangan diikutin ya. Saya ada satu customer ini dia bilangnya, ini enak banget nih. Gue nggak usah cuci mobil, langsung elap aja langsung bersih. Karena ada self healingnya juga kan, baret-baret halus tuh akan hilang kena matahari. Cuman ini jangan diikutin. Tetap cuci pakai air, pakai sabun ya. Tetap harus kena air kata saya, harus kena air, tetap jangan dielap doang gitu. Nanti sayang. Iya sayang banget. Dan biasanya kalau udah kita pakein PPF ini di rumah treatmentnya tuh apa kok?
biasanya? Ada treatment khusus kah atau ya udah cuci aja pakai cuci aja nggak ada yang istimewa ya? Tetap yang istimewanya sudah di PPF ya soalnya. Yes. Apalagi diinstalasi sama Pro Extreme. Betul. Nah, ini ada tadi udah ya, yang Extreme. Yang Ultima 2 udah. Oke. Nah, kalau misalkan boleh sebut harga ya, Sal? Belum boleh nih Karteras. Ini beda nih. Beda. Nah, kalau ini yang apa nih kok? Oke. Nah, setelah dari yang Ultima itu 2 perlindungan yang terpisah ya. Maksudnya satu untuk melindungi, satu untuk fashion. Nah, yang ketiga ini namanya Supreme PPF Extreme. Supreme PPF Extreme. Yes. Nah, bisa jelasin kok ini apa kok? Nah, ini ketebalannya di tengah-tengah antara Ultima. Jadi dia 200 mikron. Oh, di tengah-tengah dia. Yes. Wow. Dan untuk peruntukannya kok? Nah, ini melindungi dan mempercantik. Wah, ini dapat 2 nih. Ini dapat 2. Jadi untuk Karteras pengen, jadi kita kadang susah milih ya kok ya. Yes. Kadang di brand-brand kayak KFC, McDonald aja ada small, large, tengahnya ada medium. Yes. Nah, ini berarti tetap nih ya, ada yang bikin yang kelihatan wet sama yang proteksinya. Nah, tapi ini bukan medium, ini yang paling high. Ini yang paling high. Ini yang paling tinggi. Wah, oke. Ya. Nah, dari semua bahan di Extreme ini ada satu teknologi yang namanya Rapid Edge. Rapid Edge yang tadi. Yes. Itu yang tadi kita bilang. Untuk di ujung-ujung daerah lancip-lancip itu sama sekali nggak perlu ada potongan, semuanya bisa lipat. Detailnya berarti dapat banget. Dapat banget. Jadi benar-benar flawless, di mobil itu nggak akan kelihatan ada potongan apa-apa. Gila, keren banget kan. Terus bisa pilih tuh ya kalau misalkan pengen di ujung-ujungnya nggak ada kelihatan garis-garis kaku gitu ya, itu bisa pilih yang itu ya kok ya. Betul. Oke. Nah, ada lagi kok untuk yang itu? Nah, dari situ ya kelebihannya lagi nih, dia ada 2 Extreme itu. Ada yang glossy, ada satu lagi yang satin. Ada satin. Satin itu kalau di Indonesia ini bilangnya doff atau matte. Oh, dari tadi sebenarnya saya juga pengen nanya tuh, untuk yang mobil yang matte sebenarnya bisa di PPF atau enggak? Itu pakai yang itu berarti. Nah, doff sama matte itu dia kelihatannya kasar ya. Dipegang pun kasar. Bedanya satin itu kalau dipegang tetap halus. Tetap halus. Cuman terlihatnya kayak kasar. Wah, itu gimana bisa kok? Nah, itu dia. Nah, itu di situ. Nah, yang paling penting dari produk ini, warranty dari factory-nya itu 12 tahun. 12 tahun 12 ini. tahun. Wow. Nah, untuk Karteras yang punya mobil-mobil catnya yang matte seperti itu ya, itu bisa pakai tadi yang satin ya kok ya, bener ya. Dan itu untuk tetap halus dipegangnya kok, berarti tetap kelihatannya ada looks-nya, berarti shiny juga dong. Enggak ya. Lebih kelihatannya kayak doff. Lebih matte tapi pas dipegang halus. Nah, itu coba dipikirin sendiri Karteras, gimana caranya kelihatannya doff tapi dipegangnya tetap halus. Tetap halus dipegangnya. Dan jangan disebutin dulu kok, harganya nanti aja ya. Nanti aja biar nonton sampai akhir. Jangan di-skip ya tapi Karteras. Nah, kita ada pertanyaan kok. Apa cara paling yang mudah memilih di antara Ultima Extreme Gloss sama Extreme Satin kok? Oke. Balik yang tadi ya. Referensinya ya. Referensi. Ada orang saat ini biasanya ya kayak mobil-mobil yang dari pabrik udah matte. Mereka biasa minta untuk PPF matte lagi, satin lagi. Ya, ada beberapa mobil elektrik juga yang udah keluarnya itu udah satin ya. Jadi biasanya mau satin lagi. Tapi ada beberapa mobil yang memang nggak tersedia satinnya. Oh, ada beberapa yang nggak tersedia. Iya, ada beberapa mobil semuanya glossy, semua cat dari bawaan pabrik itu udah glossy semua, tapi dia suka satin gitu. Bisa di PPF satin. Oh, bisa. Jadi basicnya harus glossy dulu mobilnya. Di PPF satin bisa. PPF satin bisa. Tapi kalau sebaliknya nggak bisa ya kok ya? Sebaliknya nggak bisa. Emang dia punya treatment khusus ya kok? Iya. Nah, itu kata rasa. Jadi untuk yang mobilnya memang basicnya itu adalah glossy ya, bukan matte atau doff, berarti artinya bisa menggunakan PPF yang satin. Jadi punya banyak pilihan tuh, mulai dari tadi yang extreme apa tuh tadi namanya kok yang glossy ya, glossy. Ultima pertama yang Ultima Plus atau yang extreme. Nah, itu banyak pilihannya Kak Teras. Jadi tentunya nanti ya Kak Teras setelah nonton dari video ini Kak Teras bisa tanya ke kita, karena
dengar-dengar berita burung kita disupport sama Koreki juga ya kok. Jadi kalau mau nyari PPF harus bisa pasang di sini harus juga ya. Kesini. Nah itu dia Kak Tras ya. Jadi tentunya kita akan kasih banyak pilihan juga. Nah kalau kita tadi mengingat soal self healing nih ya Koreki ya, kita mau tahu agak lebih detail lagi nih. Tadi kan Koreki bilang itu kan untuk kerikil ya kok ya, untuk kerikil, mungkin untuk cakar-cakar burung yang nempel di atas bisa nggak ya kok ya? Tapi yang tipis-tipis aja gitu, bukan yang sampai ngerobek banget gitu. Maksudnya baretnya nih? Iya betul, baretnya. Baretnya itu kalau hanya berupa, bukan berarti stone chip itu nggak ngerusak bahan juga ya. Kalau memang sangat keras, batunya juga mungkin agak tajam gitu ya, bisa juga ngerusak. Tapi kan kita memang ada double protection lah ya intinya ya. Jadi walaupun PPF-nya rusak saking kerasnya, tapi kan kita melindungi catnya tujuannya. Jadi pada saat itu catnya masih tetap baik lah gitu. Berarti artinya juga kita jangan salah mengartikan bahwa sebenarnya kita pasang PPF juga ini tujuannya untuk melindungi cat mobil kita, bukan melindungi PPF kita sendiri ya. Betul. Gitu. Nah untuk Kak Tras jangan nanti kalau PPF bolong jangan tiba-tiba komplain ya kok ya. Kok bolong? Saya ditubruk baja ini. Aduh, kok PPF saya rusak nih? Wah nggak bisa ya. Nggak bisa. Kayak. Tapi banyak komplainan aneh-aneh gitu nggak kok? Atau sempat nemuin yang sebenarnya ini ya memang seperti ini cara kerja PPF gitu. Tapi ada aja sih ya. Customer memang 1001 macam ya, dan banyak lah ya customer ya. Karena edukasinya juga mungkin belum nyampe ke FYP-nya mungkin ya Pak ya. Jadi ya memang banyak sih. Saya juga kalau belum bertemu dengan Koreki, saya pasti tidak akan tahu apa itu PPF. Nah, PPF itu sebelum PPF ya, karena kita tahu PPF itu kan costly juga ya, nggak terlalu murah ya. Ada juga PPF yang murah-murah memang ya. Cuman tolong dicek dulu kualitasnya seperti apa. Dia udah beredar di Indonesia ini udah berapa lama? Karena awal-awal memang terlihatnya bagus ya. Ada beberapa produk itu terlihatnya bagus di awal, dipasang sih sama aja seperti biasa. Tapi pada saat dilepas itu, setelah berapa tahun itu, saya pernah ngalamin tuh jadi kayak kulit telur. Kayak kulit telur? Iya, dicabutnya dikit-dikit, pecahnya dikit-dikit. Susah banget dong. Betul. Itu, terus lemnya ninggalin seluruh body gitu ya. Saya, waktu itu saya pernah dapat customer. Memang waktu itu dia nggak tahu ya pasang PPF-nya di mana, bahannya apa dia juga nggak tahu. Pokoknya intinya dia dapat. Dia bilang dia kurang puas sama hasil kerjaannya, bahannya juga kurang baik, kurang shiny ke kita. Waktu kita bongkar, seharusnya pengerjaan itu seminggu udah selesai. Bongkarnya sendiri, bersihin PPF, bersihin lem, 2 minggu lebih. Aduh, itu gimana? Itu tetap dikerjain kok kayak gitu kan? Tetap kita kerjain. Waduh, itu kalau ngelepas satu-satu kayak gitu ya kecil-kecil kan itu berarti Pak ya? Itu dia nggak bisa ngelepasnya dengan kita kasih apa dengan terus abis itu ngelontok sendiri dengan lebih gampang gitu nggak ada ya, nggak bisa ya nggak ya? Nggak bisa. Satu-satunya cara itu kalau mau cepat ya harus dikerok. Cuman kalau dikerok kan ngerusak cat ya. Iya betul. Jadi mau nggak mau ya udah kita ikutin aja pelan-pelan. Aduh, nah itu dia kata saya satu lagi nih ilmu berarti memang harus benar-benar diperhatikan ya kayak untuk pemasangan BPF, apalagi kan juga kendaraan kita apalagi mobil itu kan bisa dibilang ya sudah menjadi salah satu aset kita juga ya. Kemudian juga investasi juga selain properti seperti rumah gitu ya. Karena mobil juga kita bawa untuk cari uang ya, nafkah juga buat keluarga gitu ya Kak Tras ya. Nah kalau untuk rapid edge-nya sendiri ini Koreki, apa aja yang diperiksa sebelum mobil tuh diserahkan ke customer gitu? Kalau customer datang ke toko gitu ya, customer datang ke toko ya pasti dari awal kita tadi konsultasi produk mana yang terbaik. Setelah itu mobil udah harus checklist full sebelum customer itu pulang, kita harus checklist dulu. Misalkan ada stone chip di sini, ada ini, ada itu, ya habis itu kita baru kasih tahu mereka apakah ini mau lanjut atau enggak, karena di sini ada stone chip, ada ini, ada itu.
Kalau customer bilang ya udah kita coba lanjut, ya kita baru lanjut. Nanti kita akan detailing body, full detailing body dulu. Nanti kita lihat yang baret-baret tersebut hilang atau enggak. Kalau misalkan hilang, ya kita akan lapor ini udah aman, bisa PPF perfect. Kalau misalkan nggak hilang, kita akan lapor lagi tuh ke customernya. Ini ada begini nih, kalau ditempel ada kemungkinan seperti ini, bagaimana gitu. Nah seperti itu Kak Teras. Jadi tentunya enak banget lah kalau misalkan nanti ditangani langsung oleh Ko Ricky ya, nggak usah udah tinggal duduk manis aja, tunggu hasil QC-nya, kelar udah selesai. Jadi sesuai apa yang kita mau dengan pemasangan PPF ini. Nah, kebiasaan apa kok yang perawatan yang sebaiknya itu dihindari setelah pemakaian PPF untuk everyday nation ini? Misalkan kalau ya tadi selain ada kotoran burung dan lain-lain, ketika kita di rumah tuh sebenarnya apa yang harus kita hindarin kok? Nggak ada sih sebenarnya perawatan yang kita perlu lakukan, hanya cuci aja sih. Cuci aja. Karena ya kita nggak tahu di tempat lain ya. Cuman kalau di tempat kita di Karten Saudio ini, kalau setelah pasang PPF, kapanpun perlu maintenance. Misalkan saya udah kelihatan kusam nih, saya nggak udah mulai nggak suka nih lihat ini, bawa balik aja. Kita maintain. Bisa kayak gitu kok? Bisa. Jadi ini yang dinamakan yang PPF itu menguning itu ya kok ya? Bukan menguning. Beda. Itu beda lagi. Produk kita nggak menguning, brother. Nggak menguning. Nah ini nih. Jadi memang ada beberapa hal yang memang sering banget dibilang di dunia PPF ya kok ya, bahwa yang pasti banyak ditanyain juga pasti akan menguning atau enggak. Betul. Itu beneran ya kok ya? Betul. Dan untuk produk dari Everyday Nation itu tidak menguning kok. Jadi gini, kuning nggak kuning itu sebenarnya bukan dari bahannya, bukan dari plastiknya. Menurut Jupe yang menguning bikin kuning itu apanya tuh, Jupe? Menurut kayaknya sih mungkin sekitar pemakaian kita udah lama kali ya, kena matahari atau apa gitu, jadi kuning. Nah, sebenarnya bahan itu bisa kuning karena lemnya. Lem. Bukan bahannya. Jadi lem ini krusial ya kalau buat PPF. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Nah, kayak gitu Kak Teras. Ya, jadi kalau stiker biasa, stiker bening, satu dia nggak kilau banget, nggak transparan sekali ya. Dua, bisa kuning lemnya itu. Jadi karena lemnya itu ya kok ya? Yes, yang bikin kuning itu lemnya sebenarnya. Nah, Everyday Nation ini awalnya berdiri perusahaannya di Amerika. Itu adalah perusahaan lem, bro. Sebentar. Jadi ini perusahaan PPF dulunya tadinya adalah bukan lem ya, maksudnya dia stiker sih memang. Stiker. Cuman mereka ini yang pertama kali nyiptain poster itu bisa diklet, ditempel. Seperti poster-poster yang sekarang beredar ini ya. Betul. Yang ada kuningnya tuh. Iya, diklet, ditempel. Itu awalnya gitu. Awalnya mereka bilangnya label sebelum stiker. I see. Kalau kita tahu zaman koboi itu, ya kan dia taruh poster terus pakai zaman Chaplin ya. Dia taruh paku terus dia makanya banyak jokes yang tangannya kegebuk paku, ya kan. Terus kalau yang zaman koboi itu dia bawa gentong lem, dia lem dulu terus baru dia tempel poster ya kan. Nah, disitulah Stanton Avery menciptakan satu produk yang bisa diklet langsung. Ini sejarah nih Kak Teras. Jadi ini juga bagian sejarah. Jadi stiker itu awalnya dari situ. Ini stiker pertama yang diciptakan itu yaitu dari Stanton Avery. Berarti ini produk memang juga lahir dari Maestro juga nih kok ya. Maestro bentar nih. Nah ini baru tahu loh ya Kak Teras ya. Jadi untuk stiker memang itu keluarnya awal dari sana. Mungkin dari keresahan juga kali kok ya. Keluarnya dari keresahannya juga. Nah, jadi Stanton Avery ini mulai stiker ini mulai dari 1935 dia buat. 1935. Wah, gila lama banget. Jadi banget. stiker pertama
diciptakan oleh Stanton Avery. Wow, tuh Kak Teras. Jadi untuk yang Koriki bawa ini PPF-nya sudah memang di bawah naungan perusahaan yang memang sudah tahu banget jalannya ya kok ya. Dan tentunya yang punya kekhawatiran, yang punya keraguan sama produknya harusnya sih itu udah hilang semua tuh untuk produk dari Everyday Nation. Nah kita lanjut lagi nih Koriki nih. Kalau misalkan kita mau tanya soal harganya kok untuk PPF dari Everyday Nation ini ada harga berapa aja? Biasanya ini yang paling banyak ditanya nih, sama paling banyak ditunggu. Oke, memang harga kita startnya dari 20 plus ya, 25 jutaan dari mobil kecil dan bahan tertentu sampai mencapai 65 jutaan. Ya, untuk size besar dan ekstrim yang paling mahal ya. Tapi kalau teman-teman mau dapat harga spesial, boleh kontak ke Kartens aja. Boleh masuk lagi. Nah untuk Kartens jadi seperti kata Koriki, boleh di komen aja tanya, nanti kita akan atau bantu jawab ya, atau DM ke Kartens boleh ya, atau misalkan mau kepoin dulu untuk cara pemasangannya juga seperti apa aja, itu bisa ke Instagram dari Pro Extreme ya, Koriki ya. Jadi di sana udah banyak tuh pemasangan PPF yang di mobil-mobil yang berbeda-beda juga tentunya kok ya Koriki ya. Terus harganya tadi udah sebutin semua tuh kok. Jadi mulai dari yang kecil sampai ukuran mobil yang besar-besar juga, sama tergantung tipenya juga tadi kok ya. Berarti kalau misalkan harganya per tipe tadi untuk tapi beda-beda mobil beda harga juga ya. Oke, nanti tinggal kita lihat katalognya aja Kak Teras ya. Jadi banyak juga di sana pilihannya. Nah, untuk saat ini kok ada promo apa nih kok dari Pro Extreme sendiri atau tim dari Everyday Nation untuk PPF yang mungkin ada penginstalasian di waktu-waktu dekat ini kok? Gitu. Nanti mungkin boleh baca komen di bawah ini aja boleh ya. Nanti tinggal lagi disusun dulu strateginya ya karena sih. Nah, kalau misalkan customer tertarik nih kok, apa yang perlu disiapkan untuk mendapatkan rekomendasi yang mungkin harganya tepat, atau memang ya mobilnya juga harus dipersiapkan apa aja gitu? Sebenarnya soal itu boleh langsung konsultasi sama kita, boleh by WA ke Kartens Audio atau kita bisa ketemu ngobrol soal mobilnya. Kalau soal maintenance mobilnya nanti pada saat mau di PPF, itu kepusingan kita sih harusnya. Jadi bukan dibebankan ke. Jadi bawa, nanti kita akan cek bagaimana baiknya. Entah ini harus diketok dulu, entar ini harus di part ini perlu cat ulang atau apa. Itu nanti kita akan QC sebelum pekerjaan. Jadi tinggal bawa mobilnya aja ke mungkin ke tempatnya Koriki ya di Pro Extreme. Nanti kita kasih juga lokasinya di deskripsi Kak Teras, karena baru-baru ini aja Koriki juga di tempat itu ya kak ya. Terakhir nih Koriki sebelum kita tutup karena kita udah 3 jam ngobrol. Terakhir Koriki, untuk ada pesan nggak sih kok untuk yang nonton video kita ini kok? Mungkin untuk yang memang sudah pernah PPF tapi memang hasilnya belum memuaskan, atau memang orang yang belum ketemu sama PPF itu apa, atau yang bahkan mungkin orang yang punya keraguan sama PPF, maju mundur nih mau masang PPF, ada pesan nggak kok? Memang PPF ini di Indonesia udah cukup lama ya. Banyak orang yang udah pasang, banyak orang yang suka, banyak orang yang kecewa ya karena produk dan lain-lain. Saya juga dulu awalnya belum di Every, cuman pada saat di Every ini komplain dari customer itu jauh berkurang, bro. Ya, karena produk juga cukup baik ya. Sangat baik lah kita bilang ya. Sangat baik. Terus dua, saya juga merasa safe karena warranty tersebut. Kalau ada apa-apa itu benar-benar full Terus cepet banget respon dan lain-lain dari Every. Jadi menurut saya pilihan terbaik sih kalau untuk mencoba produk yang memang selalu nomor 1 di dunia ya, di dunia. Iya, betul. Nah, jadi boleh dipertimbangkan produk Every ini. Mungkin memang ada produk yang
entry level, ada yang tidak ya. Cuman boleh dipertimbangkan, lihat dulu seperti apa gitu. Nah, terus satu lagi bagi teman-teman di sini ya. Kalau mobilnya ternyata memang catnya udah kurang bagus dan lain-lain gitu ya, itu jangan khawatir. Coba datang ke kita aja. Oh, tetap datang aja. Datang dulu, ngobrol-ngobrol dulu ya. Mungkin kita bisa lihat, mungkin kalau masih bisa kita PPF. Tapi kan kita juga ada solusi lain. Contohnya seperti stiker warna. Jadi masih ada solusi. Masih ada solusi. Itu dia. Nah, terus jadi untuk PPAV ini memang bisa ditangani langsung oleh Pro Extreme dengan servis yang sangat baik dan dengan kualitas yang tidak bisa diremehkan, sangat baik juga kualitasnya, dengan track record juga yang jangan ditanya lagi ya Pak. Jadi harusnya ini menjadi salah satu pilihan teratas untuk Katras yang memang pengen banget untuk coba PPF, atau bahkan mungkin sudah pernah PPF di mobil yang satu tapi mobil yang lain belum pernah nih. Nah, ini bisa langsung ke Pro Extreme dan juga bisa langsung ke kita juga di Katras Jakarta, karena untuk yang belum tahu, kita sekarang sudah disupport ya kok sama Pro Extreme dan juga Pro Everyday Nissan. Untuk di Katras Jakarta, Katras juga bisa konsultasi mengenai PPF ini. Dan Koriki, terima kasih banyak udah ngomongin soal PPF hari ini. Jadi penonton kita juga udah banyak yang terbantu juga mengenai insight dari PPF itu apa, kemudian dari cara penanganannya untuk di rumah juga seperti apa, hal-hal yang dihindari juga sebenarnya tidak ada juga, harus dicuci biasa aja. Cuman satu yang saya paling heran tadi sebenarnya adalah kotoran burung. Saya tidak tidak kepikiran ternyata ada bahan kimia di sana. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita ketemu lagi di event-event selanjutnya dan di podcast selanjutnya. Siap. Terima kasih banyak, Koriki. Thank you. See you.